Modul 1 Parameter Fisika, Topik 1 Salinitas. Alat dan bahan yang digunakan untuk mengukur salinitas, yang pertama ada aquades, yang kedua pipet tetes, ketiga refraktometer, yang keempat botol sampel, dan yang kelima tisu. Metode yang pertama untuk melakukan pengukuran salinitas adalah mengambil air sampel menggunakan botol sampel. Selanjutnya, melakukan kalibrasi refraktometer. Langkah yang pertama adalah meneteskan 1-2 tetes aquades pada prisma refraktometer menggunakan pipet tetes. Selanjutnya, mengamati skala refraktometer untuk memastikan apakah skala refraktom pada posisi 0. Bersihkan prisma refraktometer menggunakan tisu. Setelah melakukan kalibrasi, metode selanjutnya adalah mengamati salinitas air sampel. Langkah yang pertama adalah meneteskan 1-2 tetes air sampel pada prisma refraktometer. Setelah itu, mengarahkan refraktometer pada tempat yang memiliki cahaya yang cukup untuk mengamati skala refraktometer. Karena air sampel yang digunakan adalah air tawar, maka skala pada refraktometer menunjukkan nilai 0. Setelah melakukan pengamatan pada skala refraktometer, langkah selanjutnya adalah membersihkan air sampel pada refraktometer menggunakan tisu. Metode selanjutnya adalah melakukan kalibrasi. Teteskan 1-2 tetes aquades pada prisma refraktometer. Kemudian amati skala refraktometer dan pastikan skala refraktometer berada pada posisi 0. Setelah memastikan skala refraktometer pada posisi 0, maka bersihkan aquades pada refraktometer menggunakan tisu. Selanjutnya, kita akan melihat pengukuran salinitas pada air sampel yang mempunyai kadar garam terlarut. Metode yang digunakan tetap sama, yang pertama yaitu melakukan kalibrasi. Kemudian, setelah melakukan kalibrasi, kita langsung meneteskan 1-2 tetes air sampel pada prisma refraktometer. Kemudian mengarahkan refraktometer pada tempat yang memiliki cahaya yang cukup untuk melihat skala. Pada pengamatan kali ini, skala refraktometer menunjukkan posisi 13. Itu artinya salinitas air sampel yang diamati sebesar 13 promil atau 13 ppt. Langkah selanjutnya adalah membersihkan air sampel yang ada pada refraktometer menggunakan tisu. Setelah itu, melakukan kalibrasi kembali. Variabel substrat dasar perairan. Alat yang digunakan gayung dan nampan. Metode yang pertama, mengambil substrat dasar perairan menggunakan gayung, lalu menyaringnya menggunakan saringan, kemudian meletakkannya pada nampan. Metode selanjutnya mengamati jenis substrat dasar perairan, mengamati warna, mengamati bau, dan mengamati tekstur substrat dasar perairan. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, maka substrat dasar perairan pada pengamatan kali ini memiliki jenis pasir berlumpur, berwarna coklat kehitaman, memiliki bau yang amis, dan memiliki tekstur yang lembek. Alat yang digunakan untuk mengukur variabel kecerahan adalah sejenis modifikasi. Sejenis modifikasi terdiri dari 2 bagian, yaitu piringan secidis dan tongkat berskala. Piringan secidis terbuat dari logam berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 30 cm berwarna hitam putih selang-seling. Sedangkan tongkat berskala terbuat dari kayu yang diberi skala dari 0 sampai 250 cm.
Metodenya, pertama, masukkan secidis ke perairan secara perlahan hingga secidis terlihat samar, lalu tandai titik ini sebagai K1. Selanjutnya, turunkan secidis lebih dalam hingga secidis tidak terlihat dan tandai titik ini sebagai K2. Catat hasil yang didapat dan masukkan ke dalam rumus. K sama dengan K1 plus K2 dibagi 2, dengan K adalah kecerahan, K1 batas samar, dan K2 batas tidak terlihat. Pada pengukuran variabel kedalaman, alat yang digunakan adalah tongkat secidis modifikasi. Tongkat secidis modifikasi terbuat dari kayu dengan tinggi 250 cm. Metode kedalaman, pertama, masukkan tongkat berskala hingga ke dasar perairan, namun tidak menembus substrat. Selanjutnya, baca skala yang terukur pada tongkat dan catat angka yang didapatkan. Topik 5, arus. Pertama, arus permukaan. Alat yang digunakan yaitu stopwatch, bola arus, dan tali rafia sepanjang 1 meter. Lepaskan bola arus bersamaan dengan menyalakan stopwatch. Setelah tali meregang sempurna sepanjang 1 meter, matikan stopwatch dan catat lama waktu. Masukkan ke dalam rumus V sama dengan S per T. Jadi kecepatan arus permukaan 0,012 meter per sekon. 2. Arus dalam. Alat yang digunakan yaitu stopwatch dan current meter. Pertama, melepaskan current meter bersamaan dengan menyalakan stopwatch. Setelah tali meregang sempurna sepanjang 1 meter, matikan stopwatch dan catat lama waktu. Masukkan ke dalam rumus V sama dengan S per T. Jadi kecepatan arus dalam 0,041 meter per sekon. Topik 6, suhu. Pertama, suhu udara. Alat yang digunakan yaitu termometer air raksa. Pertama, gantungkan termometer air raksa pada posisi horizontal di tempat yang teduh. Selanjutnya, baca dan catat skala yang ada di termometer. Hasil yang didapatkan suhu udara 28 derajat Celcius. Kedua, suhu air. Alat yang digunakan yaitu termometer air raksa. Pertama, masukkan termometer air raksa dengan posisi horizontal pada perairan selama 5 menit. Selanjutnya, baca dan catat skala pada termometer. Hasil yang didapat suhu air 28 derajat Celcius. Parameter kimia, topik 1, karbon dioksida. Alat dan bahan yang digunakan yaitu air sampel, tisu, pipet tetes, Erlenmeyer, gelas ukur, Na2CO3, dan penol petalain. Metode yang digunakan yaitu pertama, mengambil air sampel. Kemudian mengambil 50 ml air sampel dengan menggunakan gelas ukur. Kemudian memasukkan 50 ml air sampel ke dalam Erlenmeyer. Kemudian tetesi menggunakan penol petalain sebanyak 1-2 tetes. Akan memungkinkan dua hasil yaitu merah muda dan tidak merah muda. Di sini terlihat hasil yang diperoleh yaitu tidak merah muda. Kemudian lakukan titrasi menggunakan Na2CO3.
Dan terlihat bahwa dengan 1 tetes titrasi langsung mendapatkan merah muda seulas. Hasil yang diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam rumus. 1 mili sama dengan 20 tetes. Tadi didapatkan 1 tetes, maka ditulis 1/20. Setelah dimasukkan ke dalam rumus, didapatkan hasil bahwa karbon dioksida dalam perairan tersebut yakni 0,99 mg per liter. Topik 2, pH. Alat dan bahan yang digunakan dalam pengukuran yaitu pH meter, pH universal, kunyit bubuk, beker gelas, dan air sampel. Metode yang digunakan yaitu memasukkan air sampel ke dalam Erlenmeyer. Kemudian mengambil pH paper dari pH universal dan memasukkan pH paper ke dalam air sampel. Tunggu beberapa saat dan cocokkan dengan pH indikator. Di sini didapatkan hasil bahwa perairan tersebut memiliki pH 7. Pengukuran pH menggunakan pH meter. Ambil pH meter, kemudian nyalakan tombol on di bagian atas pH meter, masukkan ke dalam air sampel dan tunggu hingga nilai pH konstan. Di sini terlihat bahwa jika menggunakan pH meter, perairan tersebut memiliki kadar pH 6,5. Kemudian lakukan kalibrasi menggunakan Aquades. Pengukuran pH menggunakan kunyit bubuk. Metode yang digunakan yaitu menuangkan kunyit bubuk ke dalam air sampel dan tunggu hingga beberapa saat. Berikut referensi yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran pH menggunakan kunyit bubuk. Setelah beberapa saat, kunyit bubuk berubah warna menjadi kuning. Menurut Harjanti 2008, kunyit bubuk yang mengalami perubahan warna menjadi kuning menandakan bahwa perairan tersebut memiliki kadar pH 6,7. Topik 3, alkalinitas. Alat dan bahan yang digunakan yaitu botol air sampel, gelas ukur 100 ml, pipet tetes, Erlenmeyer 250 ml, indikator metil orange, indikator phenolphthalein, dan larutan HCl konsentrasi 0,025 N. Metode alkalinitas. Mengambil air sampel dengan botol air sampel, kemudian masukkan 50 ml air sampel ke dalam gelas ukur, lalu tuangkan ke dalam Erlenmeyer. Lalu teteskan 1-2 tetes indikator phenolphthalein. Akan muncul dua kemungkinan, yaitu berwarna merah muda dan tidak berwarna merah muda. Di sini menghasilkan warna tidak merah muda, sehingga teteskan dengan 1-2 tetes indikator metil orange. Lalu titrasi dengan larutan HCl 0,025 N hingga berwarna merah muda seulas dan catat jumlah titran yang digunakan. Kemudian masukkan ke dalam rumus alkalinitas dan hitung nilai alkalinitas. Modul 3 Parameter Kimia, Topik 4 Dissolved Oxygen.
Metode pengukuran oksigen terlarut yang pertama, lakukan sampling air menggunakan botol BUD 125 ml dan pastikan tidak ada gelembung udara di dalam botol BUD. Proses selanjutnya, siapkan seluruh reagen yang diperlukan dalam proses pengukuran DO. Tambahkan MnSO4 sebanyak 1 ml ke dalam botol BUD dan lanjutkan dengan penambahan NaOH dalam KI sebanyak 1 ml ke dalam botol BUD. Proses selanjutnya, lakukan penggojokan sampai terbentuk endapan di dasar botol BUD. Setelah terbentuk endapan, tambahkan sulfamic acid sebanyak 1 ml dan H2SO4 sebanyak 1 ml ke dalam botol BUD. Pada proses penambahan kedua larutan ini akan terbentuk gumpalan dan melanjutkan dengan proses penggojokan sampai endapan di dalam botol BUD terlarut. Saat endapan telah terlarut, pindahkan 50 ml air sampel menggunakan gelas ukur ke dalam Erlenmeyer dan pastikan melalui dinding tabung agar tidak terjadi difusi oksigen di dalam air sampel. Lanjutkan dengan proses titrasi dengan Na2S2O3 sampai terbentuk warna kuning muda. Proses selanjutnya, lakukan penambahan amilum sebanyak 1-2 tetes sampai terbentuk warna biru. Setelah terbentuk warna biru, lanjutkan dengan proses titrasi menggunakan Na2S2O3 sampai air sampel menjadi berwarna bening. Kemudian catat hasilnya dan masukkan ke dalam rumus. Dan berdasarkan hasil pengukuran didapatkan bahwa kadar oksigen terlarut dalam perairan sebesar 4,4 mg per liter.